Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Tetangga, kali ini saya mau ngajakin kalian home tour ke rumah yang keren banget nih. Rumahnya kelihatan ya, vibes rumah lama. Padahal ini adalah rumah baru. Yuk kita kenalan sama pemiliknya. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya, bersama tetangga online. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Waduh, lagi pada nyantai nih. Iya. Salam kenal, saya Ari. Saya Gita, selamat datang di rumah kami. Ya, tetangga, gimana barusan udah kenalan sama Mbak Gita dan Mas Hari, dan kali ini saya mau main ke rumahnya nih. Mumpung lagi cerah, kita dari luar dulu nih, Mbak ya. Boleh, boleh. Nah, ini gimana nih cerita rumahnya nih? Kok saya lihat rumahnya kayak bangunan zaman dulu? Iya, jadi sebenarnya rumah ini tuh rumah baru, cuman kita konsepin kayak rumah jadul zaman dulu. Awal itu karena dulu waktu aku kecil, aku kan tinggal di daerah Sumatera gitu. Nah, di sana tuh rumah bangunannya itu yang modelnya kayak jadul-jadul gini, rumah-rumah Belanda, ala-ala kolonial gitu loh. Akhirnya kita terciptalah rumah ini di sini. Padahal ini rumah baru, tahun berapa bangunnya? Ini tuh mulai pembangunan di tahun 2021 awal, terus selesai akhir tahun 2021, mulai ditempati itu di awal 2022 baru mulai ditempatin. Beneran kan tetangga, jadi rumahnya benar-benar rumah baru. Sebelumnya ini adalah apa nih lokasinya? Cuman tanah kosong awalnya, tanah kosong. Cuman kebetulan udah ada pohon-pohon nih, ada 2 pohon matoa sama pohon sawo, gitu. Terus sempet juga dulu karena kosong kan, sama satpam sekitar dipakai buat kandang ayam. Makanya lumayan subur kebetulan tanahnya jadi kalau ditanemin. Mantap, keren ya. Saya kira ini memang sengaja ditanam pohon matoa. Ternyata existing ya. Existing. Nambah vibe rumah jadul ya. Jadi kalau biasanya rumah zaman dulu itu tanaman di halamannya itu pakainya pakai pohon buah. Jadi bukan hanya tanaman hias, tapi yang dominan pohon buah ya. Iya, yang bisa kita konsumsi gitu ya. Betul. Nah, untuk gambaran tetangga online nih Kak, ini luas lahannya berapa? Bangunannya berapa? Kalau luas lahannya itu sekitar 216 meter persegi. Kalau untuk rumahnya sendiri sekitar 120-an. Ada berapa lantai? Sebenarnya awal 1 lantai. Nah, di atas itu kita kayak ada bangunan semi permanen gitu. Jadi aku juga bingung itu bisa disebut lantai juga atau enggak tuh. Iya, 1,5 ya. 1,5 lah. 1,5 lantai. Nanti di atas kita lihat sama-sama ya. Ada apa di lantai setengahnya itu? Iya. Oke, kita bahas luarnya. Ini lebar kali panjang, inget nggak? Agak lupa ya sebenarnya. Mungkin sekitar 15 meter kali ya ke sini kali ya, 15 meter. Karena agak mengsong ini ya bentukannya. Asimetris ya? Iya, asimetris betul. Hooknya nggak pas. Ya, jadi ini ada di hook. Ada di hook. Mantep banget ini. Nih, tetangga sini lihat deh. Tuh, sampai sampingnya sana itu masih taman-taman. Jadi nggak dipentokin bangunannya ya kan? Iya, betul. Selain itu juga ada aturan yang diatur sama pemerintah, yaitu GSB alias garis sempadan bangunan. Jadi kalau bisa jangan pentokin bangunan kalian ke ujung jalanan gitu ya, jangan nempelin ke jalanan. Kalau bisa, apalagi yang di hook, kasih space supaya ya lebih indah, lebih safety juga. Jadi kalau ada kendaraan itu bisa kelihatan dari ujung sananya. Oke, kita lanjut bahas rumahnya nih Kak. Yuk, sini tetangga. Jadi entrance-nya biasanya kalau rumah hook itu ada 2. Apakah ini ada 2? Sebetulnya cuma satu jadi nih? garasi langsung masuk ruangan. Oke, jadi ini satu akses tetangga langsung ke carport. Kanopi pakai apa nih Kak? Kanopi Pakai besi hollow ya? Oh, ini ya besi hollow. Atapnya apakah inget nggak? Kurang inget lagi saya nih atapnya Inget pakai ya? apa. Nanti lihat di drone aja ya tetangga. Dia pakai besi hollow dan lumayan tinggi ini kanopinya. Oke, ini rumahnya lebih tinggi ya daripada jalanan. Bahkan nama carportnya yang udah lebih tinggi dari jalanan juga masih lebih tinggi rumahnya nih. Ini emang karena bentuk tanahnya existing atau ditambahin Kak? Karena ditambahin aja sebenarnya.
biar lebih tinggi. Jadi gimana tuh? Kenapa bikin yang lebih tinggi gitu? Karena sebenarnya kan awalnya tanahnya kan mungkin rata ya sama kayak yang lain ya. Gitu, terus daripada sayang nih kita buang-buang tanah, udahlah kita lempar ke dalam, jadi lempar lebih tinggi bentukannya, ada berundak-undak gitu. Jadi ini memanfaatkan tanah existing ya, jadi dibuat kontur. Untuk lantai pakai apa nih Kak? Lantai ini keramik nih kayaknya. Keramik biasa sebenarnya ya. Keramik motif batu alam nih, betul, ukuran 40 kali 40 dan ini sampai atas. Dan ini udah jarang dilihat nih Kak, rumah-rumah baru nih. Ada ininya ya, kuku macan ya? Kuku macan. Nggak tahu ya kalau di Jakarta namanya ini kuku macan. Kalau di daerah kalian apa namanya? Tulis di kolom komentar ya. Udah jarang Kak nih. Biasanya kan yang tren sekarang adu manis gitu. Iya, karena orang mungkin nggak mau kelihatan jadul pakai ini kan. Karena kebetulan konsep aku jadul, udahlah nggak apa-apa. Lebih ekonomis juga kan. Lebih ekonomis, lebih murah nih kuku macan. Kalau kalian mau bangun rumah jadul, bisa nih detail-detail kayak gini ditambahin. Oke, kita lihat taman-tamannya dulu Kak. Penasaran nih sama koleksi tanamannya nih. Nih gimana nih Kak? Kenapa bikinnya tamannya lumayan luas? Iya, karena dari awal aku pengen tuh rumah tuh ada halamannya gitu, yang merumput hijau gitu pengennya. Terus ya udah deh, akhirnya sebagian aku bikin rumah, sebagian aku bikin halaman. Jadi kan bisa juga ditanamin kayak tanaman-tanaman. Ada mungkin bisa dipakai tuh kayak di situ mungkin ada tanaman pandan gitu. Bisa dipakai buat masak. Jadi nggak semuanya tanaman hias. Jadi bener-bener kayak ini ya, konsep rumah lama ya. Iya benar. Halamannya tuh dimanfaatkan untuk konsumsi juga. Atau sebagian juga ada yang bikin buat tanaman obat. Betul, gitu ya. Iya. Jadi nggak semuanya tanaman hias. Oke, lanjut Kak. Ini bentuknya kan apa? Ada yang maju, ada yang masuk. Oh ya, ini sengaja kita kasih kayak semacam teras-teras gitu ya, biar kalau misalnya tanah itu hujan nih misalnya, nggak langsung nyepret ke dinding gitu. Jadi ada selaknya gitu. Jadi kalaupun ini dia kan akan nyipratnya ke tanah kan, ke lantai ini. Jadi bisa tinggal disiram atau disikat. Bagus nih tipsnya nih tetangga. Jadi memang sengaja didesain ada jarak ya. Yes, betul. Antara dinding rumah dengan taman gitu. Selain buat akses juga kalau mau maintenance taman, ini juga bisa jadi apa? Buat tembok juga nggak cepat kotor ya. Betul, karena kan mungkin lebih mudah maintain lantai ya, tinggal disikat dibanding kita harus jadi sering cat ulang atau apa gitu. Bener juga. Lebih enak nyikatin keramik. Balik lagi, lebih ekonomis kan? Lebih ekonomis nyikatin keramik daripada ke dinding. Iya, betul. Ini kurang lebih 120 nih tetangga. Jadi ini ada space kita 120, jadi kalau ada hujan, tampiasnya nggak sampai ke sini. Bisa kalian lihat ya, dindingnya masih tetap bersih nih. Ini warnanya warna apa Kak? Ini cat exterior. Grey, warna grey. Grey agak biru ya? Iya, agak kebiru-biruan. Oke, kita lihat lagi sampai sana Kak. Nah ini sisi yang sebelahnya nih. Iya betul, yang di sini lebih teduh karena nggak langsung ngadep ke timur kan, jadi lebih teduh. Kalau depan panas tuh, jadi yang di sini area lebih teduh. Oke, jadi yang depan itu hadap timur ya? Hadap timur, betul. Berarti ini utara nih. Oh iya. Di utara juga ada pohon matoa lagi. Ada pohon matoa lagi. Mantap. Enak, udah berbuah belum Kak? Dulu sebenarnya sempat berbuah. Jadi pohon ini awal nggak sekecil ini nih. Ini termasuk kecil. Dulu tuh lebih gede lagi. Terus buahnya banyak. Bahkan itu tuh kayak dulu sering kita jualin juga hasilnya. Iya, karena saking banyaknya kan. Terus jadi kadang kalau malam juga kelelawar suka datang tuh makan si ininya, buah-buahnya. Cuman kekurangannya pohon matoa ini, dia dahannya tuh agak rapuh. Takut kalau musim hujan dia rebuh, akhirnya kita papras tuh sekitar Lebaran 2 tahun lalu. Nah dari situ dia ngambek gak mau berbuah sampai sekarang. Iya tuh kelihatan. Kita papras. Kelihatan batangnya tuh ya, besar tadinya tuh. Tadi besar, gede di ke atas. Salah satu buah tropis yang ikonik juga. Rasanya juga enak. Kalau belum pernah, kalian wajib cobain. Nah ini rumah apa nih kalau ini? Nah ini ada yang bilang kandang ayam ya? Bukan. Ini tuh di dalamnya itu ada pompa air sebenarnya. Pompa air taruh luar. Nah biar nggak konslet atau biar nggak dimainin sama hewan-hewan sekitar ya, akhirnya kita bikin kayak rumah-rumahan ala rumah ayam lah gitu. Cuma biar gak kelihatan kita kasih tanaman di sampingnya. Padahal rumah pompa. Rumah pompa sebenarnya bukan rumah ayam. Menarik ya, tamannya enak banget nih tetangga. Ini tinggal kasih ayunan nih Kak. Iya, tinggal di sini ya ayunan ya. Iya, yang adem. Kalau yang di ujung tuh rumah apa tuh? Burung kah? Itu sebenarnya buat rumah burung, cuman belum ada burungnya, belum ada yang mampir. Pengennya sih kayak udah burung-burung liar aja yang mampir-mampir ke situ gitu. Itu kayak apa Kak? Yang mana? Kasih pembatas nih apa nih? Yang ini nih, bawah. Yang ini ya? Oh ini pemanis aja sih. Iya, biar nggak selalu nyoprot gitu. Saya kirain ada pintu kecil ke sana. Oh nggak ada, itu langsung ke jalanan kalau itu. Karena agak tinggi, jadi kita batasin juga biar safety kan. Oh iya, biar nggak bablas. Nggak bablas ya. Ini ada kray, ini juga nambah kesan jadul nih. Iya.
Oke, kayaknya eksteriornya khususnya bagian taman udah kita bahas ya. Sekarang kita mau lihat bagian dalamnya, boleh? Oke, boleh, Oke, silakan. ikutin terus tangga. Oke, sebelum masuk ke bangunan, ini Iya. ada apa nih Kak di sini? Di sini kita ada teras aja sebenarnya sama jendela dapur ini sebenarnya gitu. Oh, ini dapur di balik ini? Iya, dapur. Wih, mantap ya tetangga. Ini terasnya bener-bener nambah kesan rumah lama nih. Sama ini tuh aku pakai juga buat nyimpan sepatu nih buat Yang ini? sini. Iya. Oh, ini bench Jadi ini nih. cor-coran tapi bawahnya buat tempat simpanan sepatu di sini. Oh, oke. Pantesan lumayan ini ya, Lebar, lebar ya. sepatu. 60 cm nih tetangga ngikutin ukuran granitnya. Kalau teras luasnya inget nggak nih Kak? Ini Kira-kira? mungkin sekitar 2x3 kali ya. Ya 3 meter ya, Iya. 3 kali 2 meteran lebih gitu tetangga. Dan ini kalau di sini catnya juga masih sama ya, abu-abu kebiruan gitu. Iya, sama dengan yang di depan gitu. Oh, Blue oke. bar. Dan ini ada jendela dapur, pintu dapur. Pintu dapur. Oh, berarti dapur bisa diakses dari sini? Bisa, jadi ada 2 pintu. Jadi awalnya itu malah kita mau bikin supaya dapur itu nggak kekonek ke dalam. Cuman setelah pikir lagi, duh repot ya, masa ntar tengah malam mau ke dapur harus keluar dulu gitu kan. Jadi ya udah deh, kita akhirnya bikin pintu di sini sama pintu dari dalam gitu. Ngomong-ngomong ini desainnya didesain sama siapa Kak rumahnya? Ini aku banyak ngobrol sama orang tua aku. Ibu aku kan juga suka jadul-jadul. Iya. Nah, jadi aku banyak ngobrol sama dia. Oh, berarti desain sendiri nih? Desain sendiri. Oh, oke. Lalu kalau yang ini adalah pintu? Oh, ini pintu utama justru Pintu utama nih? dari sini gitu. Oh, pakai material apa nih Kak? Ini kayu. Kayu solid ya? Kayu solid ini. Ini cat duko warna putih. Oke, boleh kita lihat Kak? Oke. Ayo mari silakan masuk. Kita lihat dalamnya tetangga. Begitu masuk, tuh kan bener kan? Makin jadul ya? Dalamnya tambah jadul nih. Makin kayak rumah lama nih Kak. Iya. Nah, ini kan kayak ada cekungan gitu ya Kak? Padahal kalau dibikin lurus aja bisa. Bisa Nah, aja. idenya seperti apa nih? Idenya ya itu, karena aku tuh pengen punya rumah tuh. Aku pernah liat kayak Pinterest gitu ya, kayak Iya. ih lucu nih kalau ada kayak semacam nooknya gitu tuh. Akhirnya aku bikinlah cekungan ini tuh untuk buat area duduk-duduk nih, gitu. Ada sama area pajangan dikit. Oke, dan ini jadi area focal point juga ya di area apa ini, living ya? Iya, living room. Oke, saya bayangin ini kayak apa? Film Sherina itu rumahnya Saddam tuh. Tapi dia versi, Oh iya, benar-benar dia mirip. versi lebih bulat ya. Iya, lebih bentuknya round. bulat, menakut segi-segi. Ya. Iya. Tapi cakep ini, pencahayaannya bisa kalian lihat ya. Cakep-cakep. Dan ini semua furniture Kayu. kayu ya. Kayu-kayu. Mantap-mantap ini. Oh, ini juga tinggi ceilingnya berapa Kak? Ini sekitar hampir 3 meter kali ya. 3 meter? 3 meter. Oh, oke. Cukup Karena- tinggi ya. Jadi kan udara jadi mudah pertukarannya kan kalau ceilingnya tinggi dan nggak panas gitu. Oke. Nah, kalau lampu saya baru ngeh nih. Ini lampu baru sebenarnya. baru. Aku tuh emang sengaja bikin kita permainan warna aja untuk misahin living room sama ruang makan. Nah, yang living room aku bikin lebih redup. Nah, Iya. kalau yang ruang makan aku bikin lebih terang. Oh, Kan gitu. kalau makan kan nggak mungkin redup ya. Iya. Misal makan ikan pun takut keselak tuh. Jadi ada aku bikin lebih terang kalau untuk yang ruang makan. Oke, kita lihat ruang makannya tetangga. Udah kayak rumah lama belum nih? Tuh lihat tuh kursinya ada 1, 2, oh ada 6 tetangga. Lumayan besar ya Kak? Lumayan besar ya. Ini baru atau? Ini udah agak lama, tapi mungkin sekitar baru 10 tahunan lah gitu. Oke. Kalau lemari sebelah sana gimana tuh? Ini sama juga lungsuran kebetulan. Ya mungkin umurnya sekitar 10-an tahun lah, 10-15 tahun gitu. Ini kayu solid juga nih. Kayu solid juga. Jati tetangga. Dan ya biasa ya mungkin kalian juga ngalamin periode lemari seperti ini di rumah ya kan? Buat pajangan. Betul, buat pajang-pajangan. Nah, balik lagi ke bangunannya. Untuk lantai pakai apa nih Kak? Ini aku pakai granit kalau nggak salah dulu itu. Granital ya? 60 kali 60, iya granital. Kali 60. Dan ini yang glossy tetangga. Sama ini, vibes-nya juga rumah lama juga nih. Iya, aku pakai ini juga sebenarnya supaya gampang bersihinnya, lagi-lagi gampang bersihinnya. Karena kalau licin glossy itu kan udah tinggal sapu pel beres gitu. Betul. Nah, tadi kita udah kasih tahu ya kalau dapurnya bisa diakses dari depan. Nah, kalau yang ini kemana nih? Nah, ini ke dapur, pintu lain dapur selain dari depan bisa diakses juga lewat sini. Oke, gitu. akhirnya dibikin ya. Mm-mm. Oke, silakan Kak. Kita mau lihat dapurnya nih. Nah, ini Ya, pintunya ini juga pakai dapurnya. pintu kayu solid. Oke. Kurang lebih mirip ya sama teras luasannya. Mirip-mirip ya, 3x3 lah sekitar. 3x3 ya? Iya. Oke. Kalau Mas perhatiin ya, ini ada aneh nih. Oh iya? Dari sini kok tiba-tiba naik nih. Oh iya? Gimana tuh, Kak? Itu alasannya bukan karena kenapa-napa. Jadi awal bikin cor-coran, itu salah ngukur. Oh. Dia udah bikin 80 cm, sedangkan aku kan nggak terlalu tinggi. Pasti coba, aduh tinggi banget nih, ntar masa di atas susah kan. Iya. Jadi
minta tinggiin aja deh lantainya, jadi masa nggak terlalu susah gitu. Karena kesalahan sebenarnya. Iya. Jadi ini penyesuaian ya. Jadi umumnya kalau tinggi meja cor dapur itu memang kalau buat orang Indonesia yang tinggi rata-rata lah 170 ke atas itu 80 cm. Iya. Mungkin tukangnya berpatokan itu ya. Iya, dikiranya aku tinggi banget gitu loh. Ternyata wah nggak ketinggian gitu. Akhirnya dinaikin. Tapi ini cara yang bagus juga nih ya. Jadi rumahnya atau dapurnya jadi terkesan seamless gitu. Walaupun ini adalah mengakali sebenarnya. Betul, akal-akalan aja. Keren. Untuk penghawaan dapurnya juga enak, tetangga dia ada jendela dan ini ada pintu yang bisa dibuka selebar-lebarnya, dibuka penuh. Suaranya juga kayak rumah lama. Krit gitu. Iya. Memuai. Nah ini dia. Ada sirkulasinya juga, bisa lewat pintu, lewat jendela juga. Oke, cakep Kak. Saya belum lihat ini, kamar-kamar. Boleh. Kita dari kamar tamu dulu kali ya? Atau kamar utama? Boleh, terserah Kak. Jadi total ada berapa kamar? Di rumah ini total ada 2 kamar, satu kamar tamu dan kamar utama. Oke, jadi dua-duanya ada di bawah. Dua-duanya di bawah gitu. Jadi semua kamar tuh udah di bawah. Oke, kita lihat dulu yuk. Ya. Ini Mas, ini kamar tamu. Permisi. Iya. Oh, ini ada di bagian depan ya? Bagian depan, iya. View-nya langsung taman. Terus dulu zaman WFH, kita kasih meja kerja nih buat dulu zaman kerja WFH gitu. Jadi taruh sini aja deh meja kerjanya. Sekarang masih dipakai buat? Sekarang udah jarang karena kita udah full WFO kan. Untuk lantai sama ya? Lantai sama, iya, kita nggak ada beda. Oke, untuk luas berapa Kak? Ingat nggak Kak? Ini sekitar 3x3 juga kalau nggak salah. Tapi lumayan luas, apa karena ceilingnya ya tinggi ya? Sepertinya mungkin ya, karena dia tinggi ke atas ya. Tapi kalau yang di sini catnya beda nih ya? Beda, ini lebih ke white grey kalau nggak salah. White grey. Oke, plafonnya kayak putih. Putih. Oke. Next, kita lihat kamar sebelahnya. Ini kamar tidur utama. Oke, ini kamar tidur utama. Saya lihat dipannya pakai kayu solid, nakasnya pakai kayu solid. Terus ini juga nih jadul nih, kelihatan jadul kan? Lampu tidur. Itu ini lampu tidur. Nyala, cuman belum kucolok coba ya. Maksudnya, saya kira itu furniture yang berbeda sama lampu. Oh, lampu itu ya? Lampu ini, iya. Nah, gitu. Makin jadul ya. Mantap. Tapi kayaknya ini lebih luas daripada yang sebelah. Iya, betul. Ini sekitar 5x3 ruangannya. Iya. Tadi saya nggak lihat di bagian depan, biasanya living kan ada TV. Nah, ada alasannya. Karena kita pernah taruh TV. Nggak kepake akhirnya. Jadi cuma jadi pajangan. Malah kita tuh lebih sering beraktivitas tuh di kamar gitu, main PS di kamar, nonton di kamar gitu. Ya udahlah taruh di kamar aja dibanding ditaruh luar, nggak kepake kan, mubazir Mas. Oh gitu. Oke, jadi banyak kegiatan dilakukan di kamar ya? Malah sering di kamar. Oke. Jadi rumah memang sesuai sama pemiliknya ya, sesuaiin aja dengan kebiasaan, nggak ada patokan tertentu ya? Iya betul. Oke, ini dapat akses dari taman juga yang di samping, lumayan besar tetangga. Nah itu. Dan ini saya perhatiin semua jendela dikasih teralis ya? Iya, kasih teralis sama dikasih ram-raman buat gak ada nyamuk. Jadi kalau siang tuh bisa kita buka kan lebar biar udara masuk. Tapi nyamuk juga nggak masuk karena kan taman kan pasti banyak nyamuk kan. Iya, serangga gitu. Jadi udah kita kasih semua ram-raman sama teralis. Oke, menarik tetangga. Kirain biar dapat kesan jadulnya juga. Itu juga. Oke, di samping saya nih ada pintu kebuka. Ini pintu apa nih? Ini itu walk-in closet. Akhirnya saya lihat barang modern di sini. Iya, kayaknya kalau pakai jati terlalu mahal juga kan kalau jati kan. Kita akhirnya pakai HPL di sini. Oke, dan ini kan custom ya? Custom, biar menyesuaikan sama ruangannya gitu. Lebarnya sekitar 1,5 meter, panjang kesananya sekitar 3 meteran ya, seperti 3 meteran. kamarnya. Iya betul. Di sini ada ya lemari-lemari, kemudian ada meja rias juga. Meja rias, iya, nyambung aja pokoknya satu. Oke, menarik. Akhirnya dari tadi saya penasaran, ada yang baru nggak ada yang baru? Ternyata nemunya di situ. Oke, untuk kamar mandi ada di mana nih Kak? Kamar mandi ngumpet di bawah tangga kebetulan di sini. Dari tadi kita belum lihat nih. Yes. Oke. Iya. Jadi posisinya. Ini juga baru nih Mas nih. Oh, ini juga baru ya? Ini baru nih HPL. Cuman warnanya lebih gelap biar menyesuaikan sama furniture yang lain. Benar-benar. Dan ini kamar mandinya. Boleh lihat ya? Boleh. Iya. Ini kamar mandinya ya. Ini tingginya nggak terlalu tinggi karena ada di bawah tangga. Dan luasannya juga cukup ya. Bisa kalian lihat di sini ada shower, kloset, dan juga wastafel. Untuk keramik udah full sampai dinding. Full sampai atas ya. Biar nggak lembab kan. Jadi full aja sampai atas sih. Oke, lanjut Kak. Jadi lantai 1, apa lagi yang bisa kita bahas? Lantai 1 kayaknya udah semua sih ya? dibahas. Karena emang nggak terlalu besar kan lantai 1 ini. Oke, sekarang kita lihat lantai dulu. Boleh, ayo kita naik ke atas.
Ayo kita naik ke atas. Oke, ini kita ada di tangga yang lantainya pakai granit tile juga nih. Granit tile juga. Nah, ini lantainya sama kayak dengan di teras. Oh, ya ini jadi beda warna dengan yang di lantai 1. Dan ini railingnya, ini saya yakin ini baru. Baru, betul. Tapi kenapa looknya juga lama? Biar menyesuaikan dengan yang lain, Mas. Jadi kita samain. Handle-nya dia kayu solid tapi tetap Iya. ya. Mantap Kak. Iya. Kita lihat atasnya yuk. Oke. Ya, ini Permisi. lantai 2-nya nih, Mas. Oh, saya perhatiin banyak pintu yang double ya. Iya, betul. Karena sebenarnya awalnya cuma sampai sini nih. Oh, oke. Ini tuh tadinya nggak ada Ini ruangan ini, termasuk outdoor baru. tadinya? Outdoor, bener outdoor. Ya, jadi oke. awalnya kita tutup. Oke, ini tumbuh jadi apa nih area sini? Tumbuh jadi beberapa bagian nih. Kalau yang Ada ini? toilet, Oh, oke. toilet. Powder room atau kamar mandi? Cuman powder room aja, Powder cuma room ada ya? toilet aja. Jadi kalau berkegiatan di atas ini nggak perlu turun? Iya, kalau aduh kebal tipis nih, habis lagi bertanam nih, ya udah langsung ke sini. Oke, di sebelahnya apa nih Kak? Nah, di sini kita ada tempat cucian di sini. Oh, ini pantesan dibedain nih tingginya juga ya? Iya, betul. Supaya kalau ada air, genangan air, Nggak langsung nyeprat nggak langsung ke sini nih. Nah, dan ini ada kayak ram lagi? Komod Iya, lagi? ram-raman lagi. Karena kan kalau full ditutup sama plank wood ini kan panas ya Mas ya, nggak ada udara gitu. Iya. Jadi udah kita bikin setengah, sisanya setengahnya lagi kita pakai ram-raman gini, jadi udara masih masuk gitu, nggak terlalu pengap. Gitu. Oke, jadi area ini adalah area tumbuhnya itu tadi? Area tumbuhnya betul. pengembangan. Pengembangan. Tapi saya lihat materialnya kayak apa? Belum permanen ya? Belum, nih kayak rumah semi permanen sebenarnya. Gimana idenya nih? Iya, jadi rangkanya kita pakai rangka baja ringan, terus kita tutup pakai plywood nih. Jadi ini masih bisa dibongkar pasang sebenarnya. Karena tadinya emang nggak terlalu niat untuk lantai 2 gitu. Iya. Karena alasannya sih karena sempat bocor rumah bawah ya, bagian bawah bocor. Udah harus kita rapiin deh berarti atas nih. Akhirnya udah kita bikin semi permanen, ditutup pakai plywood gitu, kayak gini. Oke, ini juga bisa jadi inspirasi buat kalian ya yang nggak perlu atau ingin mengembangkan rumahnya dengan budget yang ditekan Ini, ya. betul. Yang punya- Lagi-lagi ekonomis, Mas. Ekonomis bener. Ini dia pakai plywood tadi udah disebut, jadi dia cukup tahan terhadap cuaca dan ya lumayan awet dan juga nggak diserang sama rayap walaupun bentuknya kayak kayu. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke sebelahnya nih Kak. Iya. Tunggu Mas, ini ada lagi yang jadul nih Mas. Wah iya nih. Mesin cuci nih bawa, mesin cuci apa? Mesin jahit. Mesin jahit. Ini mesin jahit beneran? Mesin awalnya iya. Ini jadi sebenarnya beli dari Purwokerto dibawa ke sini nih. Oh. Karena mesin jahit jadul nggak kepake, kita belikan ininya, rangkanya, plus kita tambahin, ini bikin sendiri nih. Oh. Kita tambahin jadi tempat wastafel. Pantas tadi di toilet nggak ada, ternyata udah disiapin di sini ya. Iya, betul. Oke, yuk kita lanjut Oke. ke area berikutnya. Ini area outdoornya dan ada gudang di sini. Ini area apa nih Kak namanya kalau di sini? Iya, ini mungkin aku bisa bilang kayak semacam rooftop lah ya, sama dengan taman-taman dikit gitu, tapi dalam pot supaya perawatannya gampang. Oke, ini udah semua ya? Udah Kalau yang semua. ini. Iya. Oke, ini saya nggak ngeliat dari depan nih ternyata atap ya. Atap, iya. Jadi kelihatan dari bawah itu kayak 1 lantai, Iya. padahal sebenarnya 2 lantai gitu. Oh, gimana idenya nih Kak? Ya, idenya kan karena sebenarnya kalau ini dibuka, ini bisa dibuka sebenarnya nih, ada pintunya. Oke. Nah, kalau kita nggak tutup kelihatan banget berantakan nih gitu. Terus gimana yang ngakalinnya ya biar tetap kelihatan rapi. Udah akhirnya kita pasang plywood berkeliling jadi kayak pagar gitu di sini. Oke, cukup berhasil Kak. Cukup Alhamdulillah. berhasil. Kelihatan ya tetangga ya. Nggak kelihatan berantakan. Kalian nggak kelihatan berantakannya kan dari kamera kan. Padahal kalau diginiin, oh ada tuh bekas potongan atap. Iya, sisa-sisa bangunan baja masih. ringan. Jadi ini gudang outdoor ya. Gudang outdoor ya. Sayang ya misalnya ada sisa baja ringan, aduh masih bisa dipakai nih sebenarnya. Ya udahlah simpan aja di dalam gudang outdoor ini gitu. oke. Sisa cat simpan di sini bisa gitu. Bener-bener. Karena rumahnya ini rumah tumbuh lagi-lagi tetangga. Dan di sebelah sana di belakang Mas kameramen ada toren. Dan di sini, nah ini juga mirip kayak di bawah ya. Jadi menyudut gitu bentukannya. Nah, kalau yang itu buat jemur kah? Nah, ini ruang jemuran, betul. Sama buat nyimpan-nyimpan kayak sapu, pel, kita simpan di pojokan biar nggak terlalu kelihatan. Oke, saya kira jemurnya di tempat tadi. Enggak. Mending di sini karena kan kena matahari kan, Langsung panas ya.
Ini juga kayaknya sisaan bangunan nih. Betul, sisaan kita manfaatin. Pokoknya semua bisa dimanfaatin, kita manfaatkan. Bener. Jadi enaknya kalau memanfaatkan sisaan bangunan itu ya kalau dibuang atau nanti kalau limbahnya terlalu banyak itu ngebuangnya malah ngongkos ya. Iya betul, kita kan harus ngongkos truk lagi kan untuk bawa ke tempat pembuangan. Jadi ya udah kita manfaatin lagi. Bener. Ini jadi tutupan yang mirip kayak plankwood ini konsepnya. Tapi dia juga lebih ngeblok, jadi lebih variatif malah di sini. Ya, jadi ini bondek, sisa bondek yang dimanfaatin. Nah ini mungkin tong, drum gitu ya, jadi tempat sampah kalau di sini. Iya, jadi tempat sampah bekas apa kali, mungkin kimia, alat kimia kali ya. Oke, nah kalau batu koral itu apa ya? Nah ini ada ceritanya lagi nih. Gimana gitu. ceritanya? Ini tuh aku tuh kebetulan lagi program hamil gitu kan. Nah terus cerita-cerita sama saudara, dia bilang, oh bisa nih buat apa ya? Salah satu yang bisa kita ikhtiarnya gitu tuh dengan nginjek-nginjek batu koral kayak gini nih gitu. Ya mungkin kayak semacam refleksi kali ya. Gitu makanya ya udah kita bikin kayak kotak kecil, isi kita kasih batu koral gitu. Jadi sebenarnya intinya buat kesehatan ini. Tadi saya mau nebak refleksi tapi kayaknya enggak deh. Masih muda. Gitu. Oh, oke. Kalau yang di sebelahnya itu? Ini sebenarnya tuh kan dari awal rumah ini udah dikonsepin untuk tumbuh ke atas kan. Nah ini sebenarnya di dalamnya itu ada kayak kawat-kawat yang buat besi gitu. Iya struktur. Nah buat nutupin biar nggak terlalu mencrot banget tuh. Ya udah kita tutupin pakai kayak ginian nih. Bisa jadi tempat pot, tempat duduk gitu. Nanti kalau suatu-suatu mau difungsi tinggal dibuka. Betul. Oke, kalau itu ruangan apa Kak? Nah ini sebenarnya mau aku fungsikan sebagai gudang gitu, karena kan di bawah tuh kelihatan kan cuman kamar sama beberapa tempat gitu aja gitu. Terus aku pikir butuh gudang nih buat nyimpan barang. Akhirnya aku buat deh gudang. Ada gudangnya loh. Ada gudang dong. Mantap. Saya kira tadi nih kantor. Ini juga semi permanen semua nih? Iya semua semi permanen. Jadi cuman yang nempel dikit aja nih pokoknya yang permanen cuma dikit gitu. Yang permanen dinding ini ya? Warna-warna putih ini yang permanen? Iya itu permanen. Yang kayu-kayu ini adalah semi permanennya. Oke. Cakep Kak, ini cukup luas ya? Masih luas iya. Oh ini sayang banget untuk ukuran gudang ini rapi loh. Gudang rapi. Oke. Tadi saya lihat ada detail menarik nih Kak. Ya. Nih yang ini nih. Ternyata ini adalah talang air. Talang air ya. Memanfaatkan potongan baja ringan kan? Iya betul. Ya pokoknya selagi bisa dimanfaatkan supaya kita nggak keluar uang lagi gitu kan, rumah hayang gitu ya udah kita pakai buat talang air di atas. Iya. Jadi kalau ada bangunan setengah lantai gini di atas rumah kalian, usahain kasih talang air tetangga. Jadi airnya nggak tumpah ke ini. Kalau langsung tumpah ke dak-dakan, khawatir nanti dia bakal mengikis ya. Nanti bisa bocor ke bawah. Jadi kalau lebih amannya dikasih talang air gini. Supaya jatuhnya sopan gitu ya. Oke, Kak Gita, saya mau nanya-nanya lagi nih soal pembangunan rumahnya. Iya. Oke, boleh kita lanjut? Boleh lanjut. Ikutin terus tetangga. Ya, tetangga, makasih masih nonton sampai di sini dan kita mau lanjut bahas rumahnya Mbak Gita nih. Rumah baru, vibes rumah lama. Vibes jadul ya. Nah itu Kak, gimana Kak awalnya kok kepikiran gitu bikinnya vibesnya rumah lama? Balik lagi karena dari kecil tuh aku kan pernah tinggal di rumah jadul gitu, rumah Belanda. Jadi pengen deh kita kalau udah gede punya rumah kayak rumah Belanda gitu. Cuman kan rumah Belanda kan mahal ya kalau beli langsung yang udah tersedia gitu kan. Jadi yaudahlah kita bikin konsep sendiri. Jadi kayak rumah kolonial tapi yang mini gitu. Jadi rumah kolonial mini gitu ininya bentukannya. Kan kalau rumah kolonial sih gede lebar gitu kan. Betul. Ini versi compact dan mininya gitu. Cukup dapat ya, cukup berhasil. Dari depan saya lihat kayak rumah lama. Terkecoh ya. Terkecoh. Nah, experience-nya gimana tuh waktu itu saat jadi terus kayak ya pasti udah pernah ini ya main ke rumah teman-teman mungkin yang lebih modern rumahnya akhirnya tapi secara experience tinggal di rumah seperti ini gimana? Kalau dibandingkan gitu. Kalau aku bandingin karena kalau rumah baru mungkin ada beberapa rumah yang agak pendek ya Mas ya, nggak terlalu tinggi ke atas gitu. Kalau rumah modelan jadul gini kan dibikin tinggi, jadi sirkulasinya tuh lebih ada gitu. Jadi lebih dingin dalam rumah gitu. Jadi di luar panas tapi dalam rumah hawanya lebih dingin gitu. Kalau furniture gimana tuh? Kan sekarang kan trennya apa rumah-rumah modern Skandinavian gitu ya. Ya banyak kita mengadopsi unsur desain dari luar lah ya. Sementara ini di sini furniture masih furniture lama gitu. Indonesia banget dah. Tropis banget dah. Iya. Nah, gimana tuh? Susah nggak nyarinya? Kalau susah sebenarnya enggak. Kalau kita rajin kayak datang ke tempat-tempat furniture tuh yang mebel-mebel tuh sebenarnya masih banyak nih kayak gini-gini.
di beberapa daerah gitu. Misalnya kayak aku kan kebetulan orang tuaku asli Purwokerto gitu. Dan di sana tuh masih banyak nih tukang mebel yang memproduksi barang-barang jati yang vibes-nya masih jadul-jadul, jadi nggak terlalu susah lah untuk mencari gitu. Saya jadi penasaran sama itu. Ini kan tadi tanah kosong, kemudian dibangun ya. Nah, berapa lama waktu itu bangun rumahnya? Proses bangun itu kita sekitar 1 tahun lah, pas banget 1 tahun karena dimulai di sekitar Januari tahun 2021 dan selesai di akhir 2021 Desember 2021. Berapa orang yang kerja waktu itu? Waktu itu kita kan pakainya kayak borongan ya Mas ya. Itu kalau nggak salah sekitar awal-awalnya tuh kayak awal 15 orang, cuman makin lama makin sedikit, makin sedikit. Kalau pertanyaan soal budget masih inget nggak tuh? Budget ya mungkin sekitar di atas 500 ada kali ya. Oke, tahun 2021. Tahun 2021. Oke, di atas 500 tetangga. Nah, ini bangunannya 1 lantai, jadi belum sama yang di atas tuh ya? Belum sama di atas. Lantai 1 dan tangga gitu. Dan tangga, dan tangga belum dak gitu. Udah termasuk dak. Udah dak. Termasuk dan dak. Belum termasuk furniture juga tetangga. Apalagi tanahnya. Suka ada yang nanya itu sama tanahnya ya? Enggak lah. Kita nggak pernah nanya budget sampai ke tanah kecuali yang kita bahas adalah rumah baru atau rumah developer gitu. Itu baru udah sama bangunan dan tanahnya. Tapi kalau sama homeowner ini ya tentu saja renovasi rumah atau biaya bangun rumahnya. Oke, makasih banyak ya Kak udah mau ajakin kita home tour di sini. Siap. Udah banyak berbagi inspirasi buat tetangga online juga. Kalau ada tetangga online mau nanya bisa nanya kemana ini? Kalau nanya-nanya mungkin bisa ke TikTok aku aja. Itu @wajahbundar. Karena wajah saya bundar. Langsung ke TikToknya aja ya, Wajah Bundar tetangga. Iya. Makasih banyak Kak sekali lagi ya. Sama-sama, aku juga terima kasih sudah mampir ke sini. Sama-sama. Tetangga makasih banyak udah nonton juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Pagi. Selamat Waduh, pagi. lagi pada nyantai nih. Iya Mas.